Bersama istri kami sampaikan shalom. Salam sejahtera bagi jemaat Tuhan yang beribadah dari alat kasih. Ada mari kita akan melakukan surat Ibrani pasal yang ke-11. Saudara, kita akan sampai kepada tokoh iman yang ada di dalam Alkitab. Sekarang yang keempat, mari kita lihat Nuh. Dan Nuh tentang Nuh ini sudah beberapa kali saya terangkan, walaupun masih menyuraikan ya, sebisa kita tidak bergerak pada tokoh-tokoh iman yang lain, tapi yang kita ikuti sekarang tokoh iman yang keempat. Yang pertama Habel, kedua Henok, yang ketiga adalah Nuh, dan yang keempat Abraham. Ibrani 11, saudara, tentang Abraham ini satu tokoh iman yang luar biasa. Hampir seluruh Alkitab menceritakan tentang tokoh yang satu. Dari kitab Kejadian sampai dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahkan sampai Allah sendiri, Allah Bapa, digambarkan bagikan Allah Abraham. Jadi bukan Allah Nuh atau Allah Henok atau Allah Habel, tapi Allah Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Kemudian hari beberapa ratus tahun kemudian Tuhan mengatakan kepada Musa supaya disampaikan kepada umat Israel, aku adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allah Yakub. Pikir, yang menunjuk nanti kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Allah Abraham menggambarkan Allah Bapa, Allah Yakub menggambarkan Allah Anak, Ishak ya, yang dikorbankan dan diganti dengan seekor domba. Dan yang ketiga Allah Yakub menggambarkan Allah Roh Kudus. Dan yang keempat Yusuf. Di Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Karena Yusuf ini dia menerima hak sulh. Kalau Abraham menggambarkan Allah Bapa, Ishak menggambarkan Allah Anak, Yakub menggambarkan Allah Roh Kudus, maka Yusuf menggambarkan gereja memulai yang lahir pada masa tua dari Yakub. Yakub menggambarkan Allah Roh Kudus, bahwa pada akhir zaman gereja memulai akan tampil, yang digambarkan dengan Yusuf dan dikunci dengan ringan yang menggambarkan anak laki-laki yang akan dilahirkan oleh gereja memulai pada Wahyu 12. Nah, saudara, kita lihat dulu tentang Abraham yang satu kehidupan yang kelak disebut bapak orang beriman, satu, dan yang kedua bapaknya raja-raja. Wah, ini luar biasa. Abraham itu bapaknya orang beriman. Lawan orang beriman itu adalah orang berdosa. Karena segala sesuatu dalam tanpa iman adalah dosa. Ya, surat Al-Yakubus. Jadi bapak orang beriman artinya bukan bapaknya orang berdosa. Si Abraham ini bapak orang beriman dan bapaknya raja-raja. Itu di Kejadian pasal 17. Daripadamu akan terpancar raja-raja
keturunan Ismail dan keturunan Ishak akan membentuk dua kaum. Ishak itu membentuk Israel, juga dari Israel Yesus dari suku Yehuda menyebar ke seluruh dunia menjadi Nasrani atau Kristen. Sementara Ismail Muslim. Nah, dua kaum yang menguasai dunia, kaum Nasrani atau Kristen, Kristiani dan Muslim. Ini dua menguasai. Dan dua-dua kaum ini diberkati, baik Israel di tanah Palestina maupun Ismail di tanah Arab itu diberkati karena keturunan Abraham. Dan dua-duanya juga menyebut Tuhan dan Allah. Baik saudara, kita akan lihat dan Abraham yang sebelumnya bernama Abram atau Avram, bahasa Ibrani pakai B. Kita baca saudara dulu Ibrani 11 ayat 8. Kita baca dulu dari ayat 8 sampai ayat 12 secara bergantian. Silakan. Ibrani 11 ayat 8. Mulai ayat 8, karena iman. Karena iman Abraham taat. Ya, kalau kita tanpa iman pasti tidak taat. Ya. Karena iman itu kita bisa taat. Mari terus. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dia berjalan dengan iman, berjalan dengan hanya percaya. Nah, ini luar biasa. Bukan melihat dulu, tapi percaya. Dan dia jalan saja. Kalau Tuhan bilang, kamu keluar dari keluargamu, kaummu, suku, bangsa, keluar. Dia keluar, tidak ada apa nanti Tuhan, ya, apa nanti akan bertunda. Dia keluar, dia keluar. Dan dia berjalan aja terus. Kalau Tuhan bilang berhenti, ya dia berhenti. Kalau Tuhan bilang berangkat, ya dia berangkat. Hebat Abraham, ya. Belum ada gereja, belum ada orang-orang kudus, belum ada jemaat, baru dia saja. Tapi bisa taat pada Tuhan. Nah, sekarang ini sudah ada gereja, ada hamba Tuhan, ada umat ketebusan, tidak taat. Kurang apa itu? Sudah ada yang lain. Tapi Abraham belum ada gereja, belum ada orang-orang kudus yang bisa saling menguatkan, saling sharing, tukar pikiran, kiranya ditukar, berbagi rasa sharing. Belum ada. Namun dia bisa membedakan suara Allah, suara iblis, suara hati Allah. Hebat. Begitu tinggi. Padahal dari Urkasi, Babylon, Irak sekarang, yang kelak menjadi kerajaan berhala. Tapi Abraham itu dipanggil. Siapa yang memanggil? Tuhan. Jadi Tuhan yang mencari. Dan Tuhan mendapatkan Abraham. Dan Tuhan panggil Abraham. Tuhan. Di tengah-tengah berhala. Saudara, kalau Tuhan yang mencari, Tuhan yang memanggil, orang itu pasti. Abraham luar biasa, tapi Tuhan lebih luar biasa. Dia bisa mendapatkan orang yang bisa dia percaya. Ayat 9 kita baca. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah di suatu tanah asing, dan di situ dia tinggal di kemah.
dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Wah, luar biasa. Kota apa? Yerusalem. Jauh, ribuan tahun yang lalu, belum ada Alkitab. Ya sudah ke situ iman. Luar biasa. Dia tidak terpengaruh bagi dia. Dia yakin Yerusalem baru itu ada. Tapi saya belum terangkan itu. Di sini kita lihat ayat 9, kita baca bersama. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah bukan tanah asing, ya. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang sama. Janjinya ini, Yerusalem itu Allah janji. Yang di kanan itu hanya batu loncatan untuk meraih yang lebih kekal. Tapi saudara perhatikan, di tanah Kanaan ia diam dengan iman. Ya. Iman itu berhubungan, ya saudara perhatikan, iman itu, saudara coba, karena iman ia diam di tanah. Dia sudah sampai di situ. Dia sudah sampai di tanah Kanaan di Palestina. Tapi dia diam dengan iman. Iman itu berhubungan dengan perkara-perkara surga atau perkara rohani atau perkara yang kekal dengan iman. Ya, iman itu berhubungan dengan perkara-perkara surga. Karena surga itu tidak dilihat. Di sini belum ada orang melihat surga. Saya sendiri yang dipanggil Tuhan langsung untuk menjadi hambanya 30 tahun. Belum pernah saya lihat surga. Tapi saya harus menggunakan iman. Ya, saya harus menggunakan iman supaya kita itu tetap ada hubungan dengan surga. Waktu Abraham tinggal di tanah Kanaan, ayat mengatakan Abraham itu sangat diberkati, sangat kaya, dan disebut Raja Agung di tanah Palestina. Tapi dia diam dengan iman. Iman itu tidak dilepaskan. Kita boleh tinggal di sini, di tanah air yang kita cintai di Indonesia. Tapi kita harus tinggal dengan iman. Jangan iman itu hilang waktu jasmani sudah bergelimpah. Nanti kita tidak dapat kota yang dirancang oleh Allah. Kita baca dulu sekali lagi ya. Ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Apa yang saudara dan saya nantikan? Yerusalem. Itu yang kita nantikan. Amin. Itu kita nantikan. Biar sudah di dunia, biar sudah diberkati, berhasil dalam bidang ini, berhasil dalam bisnis, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam karir, berhasil dalam studi, berhasil dalam pelayanan. Tapi yang kita nantikan itu Yerusalem. Supaya apapun. Di sini dikatakan, perhatikan bagian akhir ayat 9. Ayat 9. Dan di situ ia tinggal di kemah. Dan di situ ia tinggal di kemah. Apa artinya kemah? Sesuatu yang sifatnya sementara, tidak mengikat. Kalau Tuhan suruh pergi, ya pergi. Kalau cuma kemah, aku tinggal cabut aja.
Apakah dia tidak bisa bangun beton? Bisa, roh raja. Aduh. Tapi dia tinggal di kemah. Apapun yang kita miliki, jika Tuhan berkati, jangan sampai itu mengikat. Sampai kita tidak bisa bergerak melakukan kehendak Allah. Di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Ishak itu anaknya, Yakub itu cucu. Itu berarti bukan cuma Abraham yang ingin masuk Yerusalem. Dia juga ingin anak dan cucunya masuk Yerusalem. Latih anak-anak, jangan ada ketinggian, jangan sombong apapun yang kita boleh miliki. Ini kita ini orang beriman, amin. Bukan orang berdosa. Kita ini orang beriman, anak orang beriman. Saya dengan itu hamba yang beriman. Berarti ada hubungan dengan perkara sulit. Jadi jangan sampai ada sesuatu pun yang membuat kita sombong kalau Tuhan berkati, atau membuat kita down, hopeless kalau Tuhan berusaha. Itu tidak beriman. Iman itu perkara di atas. Perkara di atas itu perkara yang tidak tergoncangkan. Mau diberkati, mau belum diberkati, itu tidak menggoncangkan iman. Dia tetap orang beriman. Karena ini penyembahan, maka saya hanya beberapa ayat saja untuk menuntun kita ke dalam penyembahan. Baik, kita baca saja. Kitab Kejadian, Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1, silakan. Abraham dipanggil Allah. Ya, dari Abraham, belum Abraham, si Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari anak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya. Terus? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, ya, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, ya, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, Tuhan menjadi perisai dari Abraham. Dulu masih Abraham. Ya. Kita baca dulu beberapa ayat. Ayat 4 kita baca bersama. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lut pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. 54. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Ya, saya tunjukkan dulu. Pada pasal 17, di pasal 17 nama Abraham ini diganti. Nanti bahasa Inggris tolong disiapkan ya. Bahasa Inggris yang disiapkan itu ayat 15 ya. Ayat 17 ayat 5. Karena itu pasal 17 ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Ham, ada Ham.
karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ya, ayat 15. Ya, bahasa Inggris disiapkan. Ayat 15 selanjutnya. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai. Sarai, tidak lagi Sarai, tetapi Sarai. Sarah. Terus, itulah namanya. ya, bahasa Inggris. Coba. And God said unto Abraham, As for Sarai, thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be. Ya, Sarah. H. Ada huruf H. Bahkan bahasa sebut H. Jadi dua huruf H ini dimasukkan ke Abram. Jadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Dua H dimasukkan untuk menerima perjanjian Allah yang kelak Sarah itu akan melahirkan seorang anak. Nah, jadi dua huruf ini H kepada Abraham menjadi Abraham, kemudian Sarai menjadi Sarah. Dua H. Dua huruf H ini dari Yahweh, nama Allah. Y H W H Y H W H. Dua H. Jadi Yahweh itu sebenarnya nama Allah yang tidak ada huruf hidup. Ya, tidak ada. Jadi bukan, maafkan ya, bukan, memang Tuhan bilang jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Tapi karena satu apa aja pelajaran. Jadi nama Allah itu Yahweh. Itu sesungguhnya ditulis Y H W H, tidak ada huruf hidup. Ya, huruf mati semua. Jadi dua H ini dimasukkan satu kepada Abram menjadi Abraham, dan H yang satu kepada Sarah. H. Coba kita baca dulu ayat 13, kita baca bersama. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal, dalam dagingnya Abraham. Ya, nah, jadi kalau Tuhan itu nanti mengangkat Abraham itu di sini menjadi menjadi bapa sejumlah besar bangsa, bahkan daripadamu akan terbit raja-raja. Itu berarti Tuhan mengangkat nikah Abraham itu menjadi nikah bangsawan. Kita baca, saudara, tolong dibaca. Tadi ayat 5. Ya, sekali lagi ayat 5 dan ayat 6. Ya, silakan Pak. Ayat 17. Ayat 5, Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Ya. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Oh, sorry. Sejumlah. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Stop, ada sedikit. Kamu saya salah dengar ya. Bapa sejumlah besar bangsa. Ya, jadi bukan sejumlah bangsa besar, tapi sejumlah besar bangsa. Ya. Terus ayat 5. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Ya. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Daripadamu akan berasal raja-raja. Ya, jadi nikah bangsa itu diangkat oleh Tuhan. Nikah pembesar. Jadi bukan hanya Tuhan mengangkat Abraham, tapi juga mengangkat istrinya. Karena mereka itu adalah satu
Jadi dalam Abraham itu ada nama Allah dimasukkan. Karena ini Abraham ini menjadi pembuka jalan bagi kita sekalian juga, bangsa kafir ini. Dalam Galatia 3 mengatakan oleh korban Kristus berkat Abraham sampai yaitu Roh Kudus, sehingga kita juga dihisapkan menjadi keturunan Abraham. Dihisapkan. Kalau dulu nama Allah H2 dimasukkan ke dalam Abraham dan Sarah, maka kita harus mengalami baptisan air. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu. Benih ilahi, benih raja masuk ke dalam. Karena nanti dalam kerajaan 1000 tahun damai yang menguasai siapa? Imam-imam dan raja-raja. Jadi kita berbahagia kalau sudah dibaptis. Karena Yesus itu siapa? Raja di atas segala raja. Namanya itu ada sama kita. Jangan dikecilkan baptisan dan jangan salah. Dan Yesus bukan hanya raja dari segala raja, dia juga Raja Maha Kudus. Tanpa kekudusan, benih ilahi dalam diri seorang manusia gugur. Tidak ada lagi hanya Kristen top, tapi perjanjian itu diangkat menjadi raja tidak ada, tidak berlaku. Nah, di dalam ayat 14 kita baca, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit kanannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsa. Ia telah mengingkari perjanjian itu. Tolong bahasa Inggris. And the uncircumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people. He hath broken my covenant. Broken my covenant. Ia telah merusak perjanjian. But a broken dalam bahasa Roh. Orang yang tidak mau disunat, sunat rohnya putus dari segala kekafiran. Jadi kalau dia tidak mau disunat, disucikan, maka perjanjian Allah di dalam dirinya batal. Yang membatalkan siapa? Dia sendiri. Dia sendiri membatalkan. Allah tidak pernah membatalkan perjanjian. Amin. Allah itu sekali janji, Allah yang sedih. Karena itu disebut covenant, not agreement, but covenant. Covenant artinya perjanjian antara Allah dengan manusia. Agreement itu perjanjian manusia dengan manusia. Bisa diingkari, bisa diganti, bisa dikoreksi, bisa diperbarui, bisa direvisi, dan sebagainya. Karena itu bahasa Inggris dia menggunakan agreement, but covenant, yaitu perjanjian antara Allah dan manusia. Allah yang berjanji. Dan Allah yang berjanji itu Allah yang setiawan. Dia pasti benar. Kalau tidak terbenarkan dalam diri seorang, orang itu yang merusak karena tidak mau disucikan. Nah, saudara, kita kembali sebelum kita menyembah Tuhan. Sedikit saya tadi dah. Sekarang saya kembali ke pasal 12. Ada satu, sini ada dua orang, Abraham dan Sarah itu satu. Di samping Abraham dan Sarah, suami istri, ada Lut. Lut ini dibawa dan mengikut Abraham. Lut ikut Abraham. Maka kalau Abraham diberkati, Lut juga
diberkati. Ikut orang yang beriman. Maka kalau orang beriman diberkati, dia juga diberkati. Tapi nanti pada fase-fase selanjutnya, Abraham dan Lot berpisah. Tapi saya belum tunjuk. Saya mau tunjukkan kembali ke Abraham. Satu hal yang ada pada profil pribadi Abraham ini yang paling menonjol adalah suka dan selalu membangun mitzvah. Mari kita baca ayat yang ke-7 sampai 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Abraham ini pribadi yang suka membangun desa. Dulu belum ada gereja. Belum ada siapa-siapa yang berbakti. Belum ada gembala, belum ada hamba Tuhan, belum ada organisasi apa-apa. Tapi dia sudah membangun mezbah. Membangun mezbah itu artinya beribadah. Satu. Kedua, berkorban. Karena mezbah harus ada korban di situ. Dan yang ketiga, menyembah Allah. Memanggil Tuhan ini menyembah. Ini yang dilakukan oleh Abraham sepanjang perjalanan. Tidak ada artinya kita orang beriman sekarang bukan membangun mezbah, tapi sekarang membangun hubungan dengan Allah. Bukan hanya secara berjemaat, tapi juga pada masing-masing pribadi. Kita sudah harus bisa menyembah Tuhan. Kita sudah harus bisa ada hubungan dengan Tuhan begitu kuat. Karena kita menghadapi zaman Antikris ada di depan. Zaman itu zaman yang sangat mengerikan. Tuhan bilang kau harus lolos dari sini. Tuhan bilang kau jangan jatuh di sini. Tuhan bilang jangan kau terjebak. Tuhan bilang jangan kau sampai terperangkap di zaman itu. Kata Matius 24, jangan sampai kau di situ. Harus bisa lolos. Sebab pada zaman Antikris kasih Allah itu diangkat, Roh Kudus diangkat, firman Allah diangkat, menyatu dengan mempelai Tuhan di padang gurun. Yang tinggal adalah kebencian, kebengkisan, dan kesadisan. Dan itu akan memuncak sampai pada pembunuhan massal. Harus bisa menyembah Tuhan, sendiri membangun mezbah di pagi hari. Sudah harus bisa menyembah secara pribadi dengan memanggil nama Tuhan Yesus. Menyembah ini bukan karena didesak dengan kebutuhan, bukan hanya kadang-kadang terjepit, tidak. Tapi memanggil Tuhan yang artinya tanpa Tuhan dia tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Abraham harus membangun mezbah dan memanggil nama Tuhan agar dia tidak salah dalam melangkahkan kaki dia. Jika saudara saya belajar setia menyembah Tuhan, saudara dan saya akan dituntun oleh Tuhan jalan. Saudara bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara Allah, dan
mana suara hati nurani, suara-suara iblis, dan mana suara hati nurani. Mereka kuat membangun Islam dan memanggil nama Tuhan, baik menyembah, termasuk juga membaca Alkitab. Firman adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan. Kalau satu waktu firman Tuhan menuntut kita puasa, kita puasa. Kalau firman Tuhan mengajar kita untuk doa, sembahyang, doa sembahyang. Ikuti. Nanti ayat 3 ini kita baca terakhir. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan orang semua kau di muka bumi akan mendapat berkat. Apa kata Tuhan? Kita tuh jadi berkat, bukan jadi sakit. Harus sembahyang betul-betul. Kita menyembah dari hati yang mengasihi, hati yang cinta Tuhan, agar Tuhan bukan hanya menjadi pemberkat bagi kita, tapi Tuhan juga menjadi perisai. Apa arti diberkati? Kalau Tuhan tidak jadi perisai, Tuhan jadi perisai bagi kita. Amin. Tuhan juga memberkati kita. Mari kita menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Dia butuh tuntunan dari Tuhan.
kasih menjadi Kristen yang rohani, bukan Kristen duniawi, Kristen yang beriman, Kristen yang taat, menukarkan yang roh kami dengan memiliki hati yang mencintai
kasih Tuhan. Kemanapun dia di surga, walaupun sudah usianya 75 tahun, dia membawa istri. Mari kita belajar taat, walaupun kita belum melihat, taat saja, setia saja. Nanti Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara, Tuhan yang akan mengerjakan langkah-langkah ke depan. Taat saja, karena iman Abraham taat. Bahkan sampai sudah diberkati tetap taat, sehingga ia diangkat menjadi bapa orang beriman. Mari, tidak ada satupun yang membuat kita taat, tapi sebentar tidak taat, tidak. Orang beriman itu taat senantiasa. Orang beriman itu patuh dan ringan-ringan. Sebab Allah menjadi perisai. Mari kita bangkit berdiri, pemain musik semuanya. Renungkan firman-Mu, siang saudara tidak mana. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Pemain musik semuanya. Sudah tidak mari kita saudara. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik. Sebentar kami akan bersembah korban Tuhan. Tuhan berkata Tuhan setiap tantangan yang terus yang beri Tuhan dalam Tuhan kemurahan-Mu yang telah kami rasakan dan kami beri untuk Tuhan ikut kami bagian Tuhan dalam pekerjaan-Mu di tengah dunia ini.
Terima kasih Bapak kami yang baik ini Tuhan, dari permohonan kami dan bersyukur buat waktu kamu datang beribadah berbakti ini. Dan kami Tuhan bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Haleluya. Amin. Sebentar kita memberikan korban kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu pujian yang kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu kotak pemalang. Haleluya. Itulah yang selalu menjadi kerinduan kami bagi kami setiap jemaat-Mu, bahkan hamba-Mu, Bapak Kepala sedang kami di tempat, agar kami selalu tetap ada di dalam Engkau dan Tuhan ada di dalam kami, Bapak yang kami. Sebab kami tahu Tuhan yang kami hadapi di dalam dunia ini, badai gelombang yang kian mau di dalam memimpin kami Tuhan. Namun jika Tuhan ada selalu bersama kami, maka kami akan mampu mengatasi segala badai maut itu sama sekalipun Tuhan Allah. Karena kami percaya dan karena kami memiliki iman yang kuat oleh pemberitaan firman-Mu yang Tuhan selalu perdengarkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah janji-Mu bagi Abraham,
Tuhan bagi kami yang datang pada saat ini. Kami percaya akan setiap janji-janji daripada-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau selalu membuat kami boleh menjadi berhasil, Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun menjadi usaha kami, Engkau membuat kami menjadi berhasil, Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan yang kami sembah. Kami diberkati dengan luar biasa dalam pemberitaan firman-Mu yang Tuhan selalu ajarkan bagi kami, supaya setiap firman-Mu yang kami terima kami simpan ke dalam hati kami yang paling dalam, menjadi satu kekuatan di dalam hidup kami, Tuhan, sehingga kami tidak dapat tergoyahkan apapun yang menjadikan kami mungkin memiliki rasa takut. Namun kami percaya dengan kekuatan firman-Mu, itulah yang selalu membackup kami, itulah yang selalu memagari hidup kami, itulah yang selalu meyakinkan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang kami sembah. Berkati hamba-Mu Bapa Gembala kami yang luar biasa, yang selalu Engkau memberikan kami makan minum lewat kuasa kebenaran firman-Mu. Bahkan Ibu Gembala kami yang selalu setia, Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Ketaatan Abraham, kesetiaan Abraham, itulah menjadi layak menerima janji-janji daripada firman-Mu. Kami juga Tuhan, haleluya Bapa yang baik, berikan kami hati yang taat, hati yang setia, untuk tetap dapat melayani Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah menjadi terpisah dari kasih-Mu, karena Engkau telah mengajar kami pendidikan. Berikan kami hati yang setia Tuhan, berikan kami hati yang taat Bapa yang baik, supaya kami selalu dapat bertekun merenungkan firman-Mu siang dan malam, membaca firman-Mu sesuai dengan seperti yang Tuhan ajarkan bagi kami. Itulah menandakan bahwa kami adalah orang-orang yang setia taat kepada-Mu Tuhan. Banyak persoalan yang kami hadapi, namun jika saja kami dapat tetap setia kepada-Mu Tuhan, maka juga Tuhan akan tetap setia bagi kami yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Bahkan kami juga sudah memberikan persembahan kami kepada-Mu, untuk kami boleh bergunakan menambah kas dalam pembangunan gereja, sebagai menjadi kerinduan kami Tuhan. Dimanapun tempat, dimanapun kapan waktunya, Tuhanlah yang tahu. Kami tetap dapat berbuat sejauh kami tetap ada kerinduan. Tuhan akan selalu menjawab setiap doa-doa yang kami boleh panjatkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap jemaat yang juga mendengarkan firman-Mu setiap ibadah ini, dimanapun mereka Tuhan memberkati. Bahkan memberkati kami yang sudah hari pada saat ini Tuhan, bahkan yang tidak hadir sama sekali rekan pekerjaan mereka, Tuhan berkati dimanapun mereka berada saat ini Bapak. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan yang kami sembah Bapak yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah dari handphone video streaming atau YouTube. Tuhan memberkati. Haleluya, tak seorang pun yang terlewatkan. Tuhan memberkati dia pelayanan-pelayanan ke depan, baik Sabtu pelayanan Evangelis di Panti Jompo. Tuhan memberkati rencana Paskah gabungan tanggal 5 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Dan tanggal 6 Mei Paskah kakek Paskah di Bekasi. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam, bahkan sidang jemaat yang sudah mempersiapkan diri untuk ambil bagian. Tuhan beri kami kekuatan dan kesehatan, panjang umur, terutama hati yang taat dan patuh dengan jalan kepada Engkau, supaya Tuhan yang mengadakan segala perkara-perkara yang di depan jauh melebihi apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha besar. Terima kasih untuk itu kami meletakkan segala rencana kami. Bahkan Tuhan, apapun yang dirindukan oleh sidang jemaat-Mu, kiranya Tuhan juga berkenan memberkati. Adakanlah tanda-tanda ajaib dan mukjizat di dalam sidang jemaat-Mu, di dalam menikah rumah tangga, di dalam pekerjaan usaha studi, dalam karya, dalam pertumbuhan rohani, terjadi mukjizat ilahi.
Haleluya. Tanpa mukjizat dari Tuhan, kami sama dengan orang duniawi ini, sama-sama tidak punya Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau jalan-jalanmu ajaib. Firman-Mu sudah mengatakan, mereka menyampaikan firman, maka Tuhan Yesus meneguhkan firman-Mu dengan tanda-tanda ajaib dan mukjizat. Sehingga dari sana kami bisa ambil bagian terus dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Tuhan berkaya kami, kaya di dalam Tuhan, kaya dalam perbuatan baik, kaya dalam memberi dan membagi, kaya dalam menyembah Tuhan. Seperti Abraham juga membangun mezbah, dimanapun ia berada, ia membangun mezbah. Sama dengan kami, Tuhan melatih kami di kota, di desa, di kebun, di kantor, di mana saja kami membangun mezbah. Karena dunia ini dunia yang jahat. Hanya satu langkah kami dengan maut. Tanpa Tuhan kami bisa habis binasa. Tapi syukur kepada Tuhan, malam ini Tuhan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan memberkati juga sidang jemaat yang datang berbakti, berkati juga sidang jemaat mengibadah handphone. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan terima berkat. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Pak Nabi Tunggal, ikut sertakan penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Juga memberkati seluruh sidang jemaat Bukti Bani Handphone, video streaming, radio streaming, dan YouTube. Dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Jangan takut dan ketakutan. Tuhan akan mengerjakan tanda-tanda ajaib dan mukjizat. Nikah, rumah tangga akan Tuhan kerjakan dengan keajaibannya. Akan diselamatkan pekerjaan, usaha, karir, semuanya, terutama pertumbuhan rohani. Kita akan menjadi gereja yang sungguh-sungguh gereja yang kuat dalam Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sekalian doa berkat dan tutup ibadah malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat Tuhan berkati. Shalom.